Kayak kita mulai dari bab 9. Sebenarnya pertemuan 9 ini kayak review dari sebelum UTS ya sebenarnya. Kayak distribusi Bernoulli ini dia parameternya P dan Q. Oh nggak P doang ya? Nggak pakai Q. Ya P doang. Jadi eh, apa PX-nya atau fungsi peluangnya itu atau PDF-nya itu PX 1 dikurang P pangkat 1 dikurang X. Ya ini kan peluangnya cuma dua, sukses dan gagal. Jadi ya peluang suksesnya dikali dengan peluang gagalnya. Di mana X itu 0 dan 1. 1 menunjukkan sukses, 0 menunjukkan gagal. Ekspektasinya ya tinggal masukin X apa sigma X PX. Masukin nilai dari 0 dan satunya gitu. Makanya ekspektasi X-nya itu P, terus momen keduanya tinggal X kuadrat PX. Berarti 0 pangkat 2, P0, P pangkat 0, 1 dikurang P, 1 dikurang 0, ditambah 1 kuadrat, P pangkat 1, 1 dikurang P, 1 dikurang 1. Makanya momen keduanya juga X kuadrat. Terus variansinya ya kayak rumus biasa, variansi X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan, berarti P dikurang P kuadrat, jadi P dikali 1 kurang P. Di sini kayaknya belum ada pertanyaan kali ya. Kita lanjut. Oh ini momen sama aja sih. Terus binomial. Nah binomial juga kan kita udah tahu lah ya gimana binomial ya, kombinasi nx p pangkat x 1 dikurang p n dikurang x. Bedanya dengan apa namanya dengan Bernoulli, kalau binomial ini kan x-nya banyak yang pn. Kalau Bernoulli kan cuma 2, 0 sama 1. Itu sih bedanya kalau antara binomial dengan Bernoulli. Tuh. Terus ya ini ekspektasi apa? Sigma px. Terus kita disuruh cari momennya dulu. Sigma ETX PX. Ya, ETX dikali PX-nya. Kombinasi NX, PX. 1 dikurang P pangkat N kurang X. Ya ini kayak sebelum UTS lah ya. Cari momennya dulu. Terus momen pertama menunjukkan ekspektasinya. Terus dari momen kedua dan momen pertama bisa dicari variansinya, yaitu momen kedua dikurang momen pertama kedua. Makanya variansinya segini. Ini ekspektasinya, ini variansinya. Pen, Terus, pen mau ah, nanya deh, Pen. oke. Kalau yang di situ itu di distribusi nominal buat mencari momen pertama dan kedua itu di itu doang kan ya? Diturunin aja kan ya? Ah, Oke. ya. Oh ya, yang diturunin itu momennya ya, bukan bukan PDF-nya. Terus, ini contoh soalnya. Ya sama aja sih penggunaan ini doang, rumus-rumusnya doang sih. Ya kalau kita udah tahu rumusnya, mudah lah kalau saya ngerjain soalnya. Terus distribusi binom, ini tadi ya. Oh, ini sama sama aja sih sebenarnya konsepnya. Cuman kalau ini kan dia dari X itu jadikan pembacak gitu kan, pembacak yang salib bebas. Nanti dia uh, ya pakai ya sama aja sih intinya. Kayak ini jumlahin gitu aja sih. Kayaknya nggak begitu masuk ke distribusi binomial negatif. Ya rumusnya kayak gini. Kombinasi y tambah r kurang satu, r kurang satu, p pangkat r kurang satu, satu dikurang p pangkat y. Oh di sini ada yang diubah kalau nggak salah. Ntar ya. Yang salah kemarin.
Ya kalau nggak salah ini yang benar. Tuh. Sebentar ya, lupa yang mana juga. Oh, oh iya nih, di sini kalau nggak salah ini. Ya, di sini ibunya tipe, jadi harusnya P pangkat R. Terus ini eh, yang benar tuh. Ya, benar. Ya ini yang benar ya guys. Jadi rumus yang benar itu untuk binomial negatif, kombinasi Y tambah R kurang 1, R kurang 1, P pangkat R, 1 dikurang P pangkat Y. Nah, kan kita tahu kalau seandainya apa? Oh ini benar. Nah ini untuk rumusnya, udah diperbaikin. Jadi yang benar itu P pangkat R bukan P pangkat R kurang 1 untuk binomial negatif. Kalau untuk geometri, tinggal ubah R-nya jadi 1. Itu sih. Nah nih, tinggal diubah R-nya jadi 1, makanya P pangkat 1, 1 dikurang P pangkat Y, jadi P kali 1 kurang P pangkat Y. Untuk momennya, untuk binomial negatif ini, nanti kalau seandainya untuk mencari momen pertama, kedua, ketiga, tinggal diturunin aja. Untuk variansinya, momen kedua dikurang momen pertama pangkat 2. Sama halnya dengan geometri juga. Pokoknya kalau seandainya mau cari apa ekspektasi sama variansi, kalau mau dari momen tinggal diturunin aja. Ini perhitungannya. Oh ya, ini perhitungannya. Ini belum dilanjutin. Untuk menentukan momennya ya seperti ini, kayak materi inilah sebelum UTS. P pangkat TY dikali PX-nya. Ini PX-nya. Oh, di sini Y ya. Ini PY-nya. Tuh. Terus multinomial tinggal N per X dikali PX. Dari SMA juga ada pernah ya. Nah, ini contoh soal untuk multinomial. Terus, atau mau dibahas juga? Ini ya. Ini jelas banget sih sebenarnya kalau di sini. Proses pembuatan roti pada suatu pabrik roti melibatkan banyak pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir, terlihat bahwa 85% roti adalah baik. Oh, kita buat dulu si apa? Si baik yang baik ini itu B1, terus kurang baik itu B2, terus yang gagal B3. Nah, berarti yang baik itu peluangnya 85%, yang kurang baik itu 10%, atau P2-nya 10% dan P3-nya 5%. Terus jika diambil 20 roti, oh ini N. Ini N keseluruhan 20 roti. Terus berapa peluang jumlah roti? Oh, peluang apa? Bukan N satunya 18. Terus kok N1? X satunya 18. Terus X2-nya
2 roti, 2, dan X3-nya tidak ada, berarti 0. Nah, tinggal masukin ke sini. N-nya tadi 20 faktorial per X1-nya tadi 18, X2-nya 2, X3-nya 0, dikali peluangnya masing-masing 85% atau 0,85 dikali 10% berarti 0,1 dikali 5% berarti 0,05 gitu. Masih bisa lah. Terus distribusi Poisson ya dan gagal. Poisson termasuk kontinu. Tuliskan X, P, lambda fungsinya. Oh, ini fungsinya. Tinggal diingat sih sebenarnya. Tinggal dicatat atau gimana. Terus ekspektasinya. Ini bisa pakai ini ya. X, PX. Ini banyak sih. Ya, yang kita pelajari sekarang cuma 2 ya. Cuma 2. Kalau mau cari pakai momen ya bisa dengan tadi EX pangkat T, EXT, pangkat XT. Cara momen, terus nanti turunin momen pertama itu dari ekspektasi, momen keduanya nanti digunakan untuk cari variansi atau bisa menggunakan ini. Ekspektasi X itu XPX, ekspektasi X kuadrat PX. Gitu. Nah, ini udah ditemukan ekspektasi X-nya lambda, ekspektasi X kuadratnya lambda tambah 1. Jadi variansinya adalah lambda. Jadi untuk Poisson ekspektasi dan variansinya sama, yaitu lambda. Terus ini pakai fungsi pembangkit momen. Ini contoh soalnya. Ya tinggal substitusi. Terus nanti soalnya contoh soalnya sama aja sih kayak tadi. Tinggal masukin di sini kan diketahui 10.000 ya? Oh enggak, 10.000 kan 200 dari 10.000. Oh, ini peluangnya deh. Peluangnya 200 per 10.000 atau 2 per 100 ya. 2 per 100. 0,02. Nah, itu peluang gagal menang. Oh, suksesnya. Peluang suksesnya 200 per 10.000. Terus berarti kalau seandainya gagal 1 dikurang peluang sukses, berarti 1 dikurang 0,02, makanya di sini 0,98. Terus N-nya 30 dari sini. N-nya 30, makanya 30 per kombinasi 30 X 0,02 X 0,98 30 kurang X. Tuh. Tinggal disubstitusi udah ketemu. Diminta X lebih besar dari 1 sama dengan 1. Atau 1 dikurang PX lebih kecil dari 1. Tinggal dimasukin X-nya 1, udah hasilnya dapat. Atau bisa menggunakan pendekatan Poisson. Nih. Tinggal disubstitusi jadi 0,6, lambdanya 0,6. Dapat dia ketemu hasilnya. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Dari saya belum ada kan? Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, biar kita lanjut aja. Lanjut, Pan. Lanjut, Pan. Ini mana sih? Distribusi gamma alpha. Oh, ini fungsinya. Ya perlu diingat aja sih. Gamma alpha sama dengan integral 0 sampai tak hingga y alpha kurang 1 pangkat min y dy dengan alpha lebih besar dari 0. Untuk alpha sama dengan 1,
begini, untuk alfa lebih besar dari 1 ini perlu diingat aja sih. Terus ini pengenalan fungsi alfa. Ini pengenalan dari gamma doang dengan parameter alfa dan beta. Ini fx sama dengan 1 per gamma alfa b beta alfa pangkat alfa x alfa dikurang 1 pangkat min x per beta. Terus ini kita mencari pembangkit momennya sama kayak biasa, ekspektasi pangkat tx ini jadilah ini dan ini dengan t-nya sama dengan lebih kecil dari 1 per beta. Kenapa lebih kecil dari 1 per beta? Nanti bakal 0. Di sini mana penjelasannya enggak? Tidak ada. Ini cuma cari momennya doang. Dari momennya bisa kita cari rataan sama variansinya. Momen pertama itu menunjukkan ekspektasi atau rataannya. Momen kedua membantu untuk mencari variansinya. Kayak biasa. Jadi kayak ini. Tuh. Kenapa lagi nih? Halo Pen, kayaknya suaranya bermasalah deh. Halo, kedengar nggak? Tadi semenjak di PPT nge-skip grafik itu udah nggak ada suara Pen kalau di gua Pen. Halo, kedengaran belum? Halo, kedengaran belum? Sudah terdengar Pen. Oke. Dari mana tadi?
Kalau gue pas tadi ada grafik tuh, grafik yang ada gambar dua grafik itu udah nggak ada suara, Pen. Oh, sini. Oke, Iya. oke. Ini eksponensi, ini distribusi gamma. Ini kan fungsinya tadi, fungsi gamma. 1/gamma alfa, beta, pangkat alfa, bla bla bla. Terus nanti kita misalkan alfanya 1, betanya 1/lambda. Tinggal substitusi alfanya dan betanya ke sini. Nanti secara segini jadi lambda E pangkat min lambda X. Dimana kita tahu kalau seandainya lambda E pangkat min lambda X itu kan eksponensial dengan parameter lambda. Makanya gitu. Nanti kan udah kita tahu nih, kalau seandainya alfanya 1, betanya 1/lambda dari parameter, dari distribusi gamma, bakal jadi eksponensial dengan parameter lambda. Nanti tinggal di cari fungsi pembangkit momennya kayak biasa, cari rataannya, variansinya dari pembangkit momennya. Itu. Ini agak mirip-mirip sama ini sih, asuransi umum. Ya mirip-mirip dikit lah. Terus ini sama aja dengan tadi distribusi binomial X. Ubacaknya bebas, saling bebas. Terus ini distribusi normal. Ini dapatnya dari ini. Apa ya? Fungsi distribusi normal biasa. Yang 1/sigma akar 2pi E pangkat min setengah X dikurang mu per lambda per sigma kuadrat. Kalau nggak salah itu. Ada lupa sih. Nah, itu nanti tinggal disubstitusi ini parameternya. Mu-nya 0, lambdanya 1. Tuh, makanya dapat segini. Nah, kita disuruh mencari pembangkit momennya. Ya, cari kayak biasa aja. E pangkat TX. Yang sama aja sih. EX PTX TZ atau E pangkat TZ sama aja. Itu cari fungsi pembangkit momennya. Nah, ini fungsi pembangkit momennya untuk distribusi normal. Momen pertamanya ini, momen keduanya, gak ada momen kedua ya, belum dibuat ya. Terus ini ini udah masuk transformasi ya. Jika X-nya adalah BZ tambah A. Jika X-nya ini berarti PX lebih kecil dari X, berarti kan PX lebih kecil dari BZ tambah, kebalik. BZ tambah A lebih kecil dari X, berarti sama dengan PZ X kurang A per B. Atau FZ X dikurang A per B. FZ itu fungsi distribusi. F besar. Maka fungsi peluangnya substitusi dari distribusi normal. Kalau kita lihat kan bentuknya ini berarti iya. Berarti kan B ini menunjukkan lambda sigma A mu. Maka bentuknya gini. Tinggal dicari A itu ekspektasi X dengan mu dan B kuadrat sama dengan par X sigma kuadrat. Ya sama aja sih. Ya ini dia. Ini masih pengenalan distribusi semua. Sama aja sih kalau mau cari pembangkit momennya juga ekspektasi E pangkat TZ atau TX. Terus udah gitu doang sih kalau ini minggu 10. Ada yang mau tanya nggak? Ada tidak? Kalau nggak ada, biar kita lanjut ke minggu 11. Minggu 11, sebenarnya saya nggak ikut perkuliahan kemarin, izin gara-gara tabrakan nama ini. Linpro, tapi saya usahakan ngerti-ngerti dikit lah. Ini bivariat normal. Fungsi peluangnya fx 1 per, ini sama aja kayak tadi.
Jika terdapat dua perubahan acak X1 dengan parameter mu1 sigma 1 kuadrat dan X2, ini maka fungsi peluang gabungannya, ini fungsi peluang gabungan. Oh, ini hafal rumus sih. Ya, ngapal rumusnya sini. Ini fungsi bivariat normal fx1, x2 cx pangkat min setengah q, di mana c-nya adalah 1 per sigma 1 sigma 2 2 pi 1 dikurang p kuadrat diakarin, dan q-nya ini. Ya, ini ngapal rumusnya sih. Ini apaan ya? Kira-kira penting gak ini? Kita di sini diskusi ya, kalau seandainya ada mau misal volunteer mau ngejelasin ini, nggak apa-apa sih. Saya juga belum belajar apa-apa. Ini pembuktian kali ya? Nggak paham. Sama pen lupa. Ya, aku juga nggak tahu sih, ini belum lihat rekamannya juga. Tapi kayaknya pembuktian aja nggak sih? Oh. Oh iya, iya. Kalau dalam bentuk vektor atau kayak tadi yang kayak ini, sama kayak ini sih. Itu dia. Namanya mana ya? Ya, sama kayak ini. Terus ini binomial, tadi ada normal standar, terus ini yang bivariatnya. Terus sih sama sih menurutku. Kayaknya itu tuh kayak kan di slide-slide sebelumnya itu ada kayak fungsi apa gitu. Terus ini tuh kayak sebelum dapetin tuh rumus, nah itu dari sini gitu. Oh. Gitu karena rumusnya ini kan panjang banget. Nah, Bu Tri tuh kayak nyoba ngejelasin konsep dasarnya gitu loh. Cuman bingung, jujur deh. Karena banyak banget sampai ngaitin vektor gitu. Berarti ini pembuktiannya doang nggak sih, Ras? Iya, kurang lebih sih bisa dibilang gitu. Tapi lebih ke konsep sih, Pen. Tapi kayaknya nggak penting. Saya kalau seandainya yang ini, kalau kulihat ya, dia sampai I-nya sampai N. Nah, sedangkan yang kita pakai bivariat, I-nya cuma sampai 2. Itu makanya, nih, ini sampai N dia. Oh iya bener sih, kalau bivariat doang ya cuma 2 doang. Makanya, jadi kayaknya nggak usah deh, skip aja. Tapi di buku tuh harusnya multivariat nggak sih kayaknya kalau nggak salah.
Ya kah? Iya. Nggak tahu Tapi apa emang Budian mau buat bivariat aja apa gimana. Tapi kalau seingat gue ya, kalau gue nggak salah, ya kemarin tulisannya tuh multivariat. hmm, Tapi kan bivariat masuk ke multivariat juga, cuman dia cuma sampai 2 doang. tapi kayaknya agak nggak mungkin aja sih kayaknya kalau misalnya kita disuruh buktiin ini, Enggak lah, nggak mungkin gila. ya kan? Iya. Semoga aja tinggal masukin rumus. Aduh, Tapi di pertemuan selanjutnya multivariat nggak digunain, yang digunain cuma bivariat. Makanya kayak mau coba aja nggak sih? ya udah lanjut aja, pen skip. Nanti biar jelasnya lihat rekamannya ibu aja, mungkin ibunya aja mungkin Aduh, input panjang ini. banget gila. Iya, berjam-jam kali ya. Iya capek. Ya Oh semangat, ya, pen. oke. Nah ini untuk pembangkit sama aja kalau seandainya pembangkit momennya. Ya, tapi lebih panjang memang ya, sampai ke ujung-ujungnya. Ya sama aja sih. Pangkat T, oh ini jadi 2 ya. T1 X1 tambah T2 X2 dikali PX-nya. Tuh, tinggal diintegralin dapat ini ya. Apa? Fungsi pembangkit momennya. Nanti tinggal diturunin deh ini. Sepanjang ini turunin, guys. Turunan pertama nanti jadi ini udah turunin belum? Belum ya? Oh, ini masih cari pembangkit momennya. Gila panjang banget. Nah, masih mencari. Kita ngambil rumus-rumusnya aja kali ya. Soalnya kalau ngebahas itu panjang banget nanti. Jadi, nah ini dia. Masih belum. Ini dia. Udah ketemu. Jadi ini dia, guys. Fungsi pembangkit momennya. Panjang ya. Ya itu tulis aja deh. Diingat-ingat. Dihafal kalau enggak. Itu pembukti apa? Eh, cara nemuin fungsi pembangkitnya doang ini. Yang 5 slide ini. Tuh, terus ini cari ekspektasinya, tinggal diturunin kayak biasa momen pertama. Terus ini momen keduanya tinggal turunin 2 kali. Terus dapatlah variansinya. Dan terima kasih. Ini contoh soal ya. Ini contoh soal bivariat. Sama aja. Ini X1, X2 tinggal substitusi ke rumusnya tadi yang tadi ekspektasi apa sih yang ya pokoknya C min setengah pangkat min setengah Q, C-nya berapa aku lupa. Lihat aja dari sini guys. Itu sih kalau saya pertemuan 11 sih kayak gitu doang. Panjangan di menentukan momennya doang sih, fungsi pembangkit momennya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada biar lanjut ke minggu 12. Pertemuan 12. Mau nanya, pen? Baik. Biasanya pertanyaannya gimana sih, pen, kalau misalnya di distribusi itu intinya? Kan biasanya dikasih tahu tuh fungsi-fungsinya gitu, kayak fungsi distribusi, fungsi peluang, fungsi marginal, dan lain-lainnya gitu. Jadi intinya tuh kadang kita disuruh nyari apanya sih fungsi-fungsi itunya dari distribusi itu. Kalau dari sini sih kayaknya lebih ke jalan cerita apa sih? Kayak soal cerita nggak sih? Kayak nanti dikasih tahu mu-nya berapa, lambda-nya berapa, kita suruh cari kayak gini, kayak peluang Y 106 sampai 124 gitu. Kayak Berarti gitu-gitu di sini. Tapi berarti kalau kemungkinan distribusinya di soal nggak dikasih tahu dong. kayak dari soal-soal umum kayaknya diketahui nggak sih selama kita ujian kayaknya kita dikasih tahu deh. Iya Ini sih. kayak apa? Cuman kalau seandainya kayak pendekatan ya bisa jadi ya nggak mungkin dikasih tahu sih. Terserah kitanya sih mau pakai pendekatan juga apa. Kayak tadi kayak yang normal baku kita pakai Poisson gara-gara mendekati mu-nya apa ekspektasi sama variansinya hampir sama tuh mana ya? Oke. Masih pen. Oke, oh tidak.
Nih kayak ini kan pendekatan nih. Ini kan gara-gara mu-nya sama sigmanya kan dekat. Ini kan 0,98 per 10, ya hampir satu lah. Kayak 0,98 kali 6 itu kayak 5,9999. Nah, ini kan dekat sama ekspektasinya, sama rataannya. Nah, karena dekat, atau dengan gini deh, kalau konsep dari kita sebelum waktu semester 3, kalau seandainya N-nya besar, peluangnya kecil, nah bisa kita gunakan pendekatan Poisson kayak gitu. Pakai hampiran Poisson, pendekatan Poisson. Gitu, paling itu aja sih. Tapi kayaknya jarang deh kita gunain. Karena udah lewat semester 3 harusnya. Tuh. Ada lain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertemuan 12. Pertemuan 12, aku juga nggak masuk. Sering kali nggak masuk. Ini, pertemuan 12 ini pakai soal kita kemarin. Soal UTS. UAS. Kuis. Kita bahas kuisnya aja kali ya? Boleh. Saya aku tanya ibunya dari itu. Nah, katanya soal UAS nanti mungkin lebih sulit dari ini. Soalnya katanya dikasih beban order statistika. Nih, kita mulai dari soal pertama. Kelihatan nggak sih? Kecil banget soalnya. Ini aku pakai punyanya si Yuji. Kelihatan kan? Kelihatan pen. Oke. Ini soalnya, misalkan X berdistribusi normal dengan parameternya 0 dan sigma. Dengan sigma adalah 3, 21, 2, 21, 1, 1, 3. Tentukan Px1 dikurang 2x2 tambah x3 kuadrat, bla 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 bla. Nah, ini kan karena kuadrat kita pindahin ke sini, jadi akar. Nah, hasil akarnya segini. Atau ini sama aja dengan Px1 dikurang 2x2 tambah x3. Lebih besar dari 3,9192. Nah, terus dari sini. Sigma 1 itu ini sigma 1 kuadrat. Variansi itu kan kovariansi dikali kovariansi. Iya, kovariansi kuadrat nggak sih? Kovariansi X1 X2 X1 X1 atau X X, kovariansi X, kovariansi Y, gitu. Itu namanya, itu sama aja dengan variansi. Makanya sigma 1 kuadrat itu 3, sigma 2 kuadrat itu 2. Kayak yang gini deh, yang simetris ini. Tuh, terus nanti tinggal distribusi doang. Nah, ini kan variansinya nanti dikali X1 dikurang 2x2 tambah x3, ini dikali. Terus hasil perkaliannya begini, X1 kuadrat dikurang 2x1 x2 tambah x1 x3 dikurang 2x1 x2 bla 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 sampai terakhir nih. Nah, mau pakai ini juga nggak apa, bisa, atau mau pakai ini juga bisa. Misal X1 kuadrat, itu X1 kuadrat nanti kan X1 dikali X1. X1 kali X1 kan bisa ini, 3. Atau sama dengan sigma satunya. Terus min 2x1 x2. X1 x2 kan bisa ini. 2 dikali ini, 2 kali 2. Terus X1 dikali X3. Ini. Terus X2 dikali X1 ini. X2 kali X2 ini. X2 kali X3 ini. Pokoknya gitu. Sama aja sih. Mau pakai konsep variansi atau kovariansi juga nggak apa-apa kayak gini. Sama aja. Tinggal disubstitusi doang hasil ininya. Hasil matriksnya. Udah, nanti dapat deh. Sigmanya 4. Sigma kuadratnya 4. Gitu. Ada yang mau tanya nggak? Kayaknya ini nggak begitu sulit nggak sih? Ada. Ini kenapa kayak gini? Karena kan variansi itu kan sama dengan kovariansi.
eh, mengkovariansikan dua pembajak yang sama. Makanya dikalikan aja. Ada yang bertanya nggak untuk ini soal nomor 1? Atau mau dilihat dulu? Ada. Lanjut aja. Bi. Baik. Mau nanya sih, itu variansinya gimana sih dapetnya? Lupa kemarin. Itu variansi 1, variansi 2, variansi 3 itu. Yang ini. Heeh. Yang mana, Yan? Ya, yang itu deh. Nah, ya variansi 1, variansi 2. Oh, ini. Heeh. Oh, itu dari sini. Semuanya dari ini, Yan. Dari matriks ini. Kan kalau variansi, kalau sigma 1 kuadrat kan sama aja dengan kovariansi 1 dikali kovariansi 1. Atau kovariansi X2, X2. Itu kan itu yang dimaksud dengan variansi ini. Nah, kalau sigma 1 kuadrat berarti kan X1 dikali X1. Ya ini. Kalau sigma 2 kuadrat kan berarti X2 dikali X2. Berarti ini. Kalau sigma 3 kuadrat berarti kan X3 dikali X3. Berarti ini gitu. Sebenarnya lebih mudah kalau kita konsepnya gini sih. Langsung substitusi ke sini. Mau gini juga apa-apa sih. Kayak gini ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Formalitas kali. Tapi sama aja. Kayak ini kan X1, X1, X1 nih kan. Ini 2 X1, X2. Ya tinggal masukin ke sini aja. Kalau X1, X1 ya ini, X1, X2 ini, X1, X3 ini, X2, X1 ini, X2, X2 ini, X2, X3 ini, X3, X1 ini, X3, X2 ini, X3, X3 ini. Gitu sih. Gimana ya? Oh, oke, Ben. Masih Ben. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Mau nanya, Ben? Apa tuh? Itu di nomor 1 hasilnya 4 atau lanjutannya mana dah? Kenapa? Sorry adek gue nggak jelas. Oh, ini kan masih Ngapain tuh, Pal? Adek gue sakit. Nggak jadi, Ben. Hasil akhir maksudnya, Pen. Hasil akhirnya nomor 1 tuh yang mana? belum kan, ini masih cari sigmanya. Oh, lanjut. Oh, oke, lanjut, Ben. Nah, kita kan disuruh cari ini tadi peluang dari ini, ya kan? X1 kurang X2 tambah X3 lebih besar dari 3 bla bla. Berarti kan sama aja dengan 1 dikurang peluangnya X1 kurang X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 3 di 9192. Nah, dapatnya ini 3,9192 per 2. Nah, ini dilihat dari kok 2? Oh iya. Lupa. Ini kan masih sigma kuadrat ya. Nah, kita cari kan, kita butuh itu kalau normal bahu kan X dikurang mu per sigma. Nah, sedangkan yang kita temukan ini kan sigma kuadrat. Berarti kalau sigma ditinggal diakarin, berarti akar dari 4 2. Makanya sigma di sini 2. Berarti kan ini X-nya 3,9192 dikurang 0. Di soalnya ada itu kalau salah. Oh, nggak ditulis. Ini 0. Terus tadi sigma kita dapat 2. Kayak 2. Nah, ini kita cari di tabel distribusi normal. Makanya hasilnya 0,975. Ini 0,025. Jadi hasil akhirnya yang ini 0,025. Ada yang bertanya nggak?
Belum Pen. Mau nanya dong, Pen. Oi, apa tuh? Sekarang adek gue udah gue kondisikan. Eh, itu kan apa ya? 3,9192 itu kan dari yang akar itu nggak sih? Ah, Akar 15,36. Nah, kalau diakarin bukannya hasilnya positif negatif ya? eh, tapi kan nggak mungkin X-nya negatif. Nah, Kan itu. peluang X-nya dari 0 sampai seterusnya. Itu juga tandanya lebih dari, Pak, kayaknya. Jadinya ambil positif. Hmm, Oh, kirain jadinya ituan lebih dari 3,919 terus tambah ini itu kurang dari minus hmm, 3,918. Ayo deh sih, Ben. aku juga kurang tahu sih, tapi belum pernah nemu aja gitu yang X-nya itu negatif. Soalnya kan itu nggak sih X-nya itu 0 sampai seterusnya nih, kayak gini. Kan X-nya 0 sampai N gitu. Jadi kayak negatif tuh kayak nggak mungkin aja gitu. Gitu sih. Tapi kalau seandainya kalian ada apa? Ada tapi seingatku nggak pernah sih. Soalnya Coba kan deh itu pen tuh ke atas. Tadi, yang akar tadi. nih. Nah, itu kan X1 min 2X2 plus X3 lebih dari akar 15,36 ya. Emang kalau akar kan keluar tuh pasti plus minus nggak sih? Cuman gue Mm-mm. kalau gue nyimpulnya karena di sini dimintanya lebih dari. Mungkin harus positif gitu. Tapi nggak juga sih bisa. Iya. Tapi ini peluang nggak sih? Artinya X1 min 2X2 plus X3. Ini peluang bukan? Hmm, enggak, X-nya. Enggak. Ini kan depannya ada P-nya nih. Oh, iya. Ya kan probability gitu kan maksudnya. Disuruh nyari peluang gitu. Kita disuruh cari peluang ya. Ya P ini maksudnya peluang kan. Ah, Iya, Ah, berarti kan kalau peluang 0 sampai 1 nggak sih? Tapi ini 3 koma ya? bukan. Ini tuh X-nya. Jadi kayak gini. Kayak gini. Nih ya. Kita mana sih? Yang kita belajar dari sini. Dia tuh kalau seandainya semua X-nya itu dari 0. Mana ya? Nih, X-nya dari 0. Normal itu juga dari X-nya 0. Ini kan normal ya. Kita pakai normal nggak sih ini? Kita pakai normal. Nah, normal itu ini normal. Normal mana? Itu normal kayaknya. Pen itu Normal. nyarinya pakai tabel distribusi normal. Ya itu ya. Ini binomial. Normal mana ya? Tadi apa yang Hmm, normal bivariat? di sini. Ini mana ya? Ini mah ini. Oh, nggak ada yang khusus normal ya kita. Intinya gitu. X-nya itu biasanya lebih besar dari 0. Kayak ini. Nih, kayak ini X-nya lebih besar dari 0. Gitu deh, setahu kayak gitu. X-nya itu mulai dari 0. Hmm, X-nya dari 0. Normal juga setahu iya. Nih, pokoknya parameternya itu lebih besar dari 0 semua. Itu gitu sih, setahuku kayak gitu. Nih atau dari normal nih dari binomial nih. Binomial kan mana lagi? Kita lihat nih, X-nya itu mulai dari 0 sampai N gitu. Jadi kalau negatif kayaknya nggak mungkin. Itu sih menurutku. Kayak ibarat jumlah, emang jumlah ada negatif ya? Kan nggak ada ya, kayak jumlah orang negatif kan nggak mungkin sih. Manusia kok negatif? Kalau Kayak gitu sih menurutku. objeknya kayak gitu mungkin nggak ada negatif. Tapi kalau objeknya angka lagi atau bilangan kan mungkin ada yang minus. Jadi kemungkinan ada negatif iya. Tapi kalau objeknya itu kayak orang atau umur itu kan nggak mungkin negatif. Nah itu dia, tapi kan kita kan implementasikan ke ini, ke kehidupan sehari-hari kalau seandainya peluang.
Tapi yang Nggak mungkin dong kita menghitung, Kak. yang paling masuk akal itu Apa? tadi, yang misalnya nilainya 0, ya X-nya yang lebih dari 0, kayak syarat gitu loh, Pen. Kalau misalnya dia lebih dari 0, itu ya berapa? Gue sih lebih masuk akal ke situ sih. Yang menurutku sih kayak gitu. Dia emang dari 0, nggak pernah dari kecil dari 0. Gimana? Kalau ada pendapat lain, silakan. Atau menurut teori ini, BTW, mananya deh? Gue lupa. Ke bawah, Pen. Terus sampai yang... lihat tabel ya. Oh, ini stop. Ini kan 1 minus... Ini apa sih tanda pi besar ya? Ini, Bukan. ini. Iya, itu. Tanda Apa ya? normal nggak sih? Itu kan normal. Dibaca pi kalau nggak salah. Itu berarti tanda distribusi normal kan ya? Betul. Ya, oke. Nah, 1,9596 itu kan ada di tabel distribusi normal ya? Nah, gue lupa bacanya gimana. Enggak sih, sebenarnya ini nggak ada sebenarnya. Oh, Soalnya nggak kan ada. dia 2 angka di belakang koma. Ya 2 angka di belakang koma yang ada di tabel. Iya, paling 1,95 gitu ya. Tapi nggak bisa Iya. nggak sih? Apa 96 digenepin? Iya, ini 96. 1,96. Oke. Makasih, Pen. Oke. Ada lagi? Kayaknya nggak ada, kita lanjut aja ya. Loh, apa nih? Ke soal 2, ini soalnya misalkan suatu variabel X berdistribusi normal dengan parameter ini apa? Oh, mu dan sigma kuadrat apabila terdapat pembacak V sama dengan X dikurang mu per sigma kuadrat dikuadratin, tunjukkan V distribusi C² dengan derajatnya. Oh ya, aku sini sorry banget, ini belum kukerjain semua, jadi kayak nanggung gitu loh. Soalnya di sini tuh kayak kita bikin taktik gitu loh. Di pertemuan dulu itu kita kayak bikin nalar sendiri gitu. Nah ini, soalnya kan ini salah soal. Ini yang benar, ini salah. Nggak ada ini ya. Kurungnya di atas doang. X dikurang mu per sigma. Oh, kayak salah soal aku. Bentar. Yang benar. Ya lu konsepnya aja lah ya. Konsepnya aja. Misal V-nya itu ini. Aduh, diganti lagi nih. V-nya itu X dikurang mu per sigma. X dikurang mu kuadrat per sigma. Nih. Nah, kita misalkan U-nya itu sigma. Kita misalkan U itu sigma. Berarti sigma itu adalah U. Sigma itu sama dengan U. Dan mu itu sama dengan U. Dan sigma itu adalah X dikurang U. Kan ini X dikurang U per V. Gitu. Nah, pertama kita cari dulu Jacobiannya. Ini turunan terhadap X. Ini terhadap X. Ini turunan sigma terhadap X. Turunan mu terhadap X. Ini turunan sigma terhadap U. Ini turunan turunan sigma terhadap U. Ini turunan mu terhadap U gitu. Tahu kan Jacobian? Nih. Mana ya? Nih. Oh, beda ini ya. Intinya gitu. Kalau kita kan di sini ini X, ini X, ini U, ini U. Itu. Ini Jacobiannya. Nanti ini dikali ini dikurang ini kali ini. Makanya dapatnya segini Jacobiannya.
Nah, terus GV, U sama dengan B. Ini sebenarnya terserah sih mau pakai B, H, J, K, nggak masalah sih. Kuliah di modulnya bebas aja gitu. Mau C, G, F, O, Z, X, nggak apa-apa. Ini kita pakai G dan B ya. G, V, U sama dengan B. Ini pembajak dari si V. Ini pembajak dari si U. Ini tinggal disubstitusi BX U per V. Itu kita masukin ke... Aduh, nggak aku tulis rumusnya lagi. Normal. Normal itu kan 1 per sigma. Gimana cara nulisnya? Pokoknya 1 per sigma akar 2pi E pangkat min setengah X dikurang mu kuadrat per sigma dikuadratin. Itu. Iya, X dikurang mu per sigma dikuadratin. Tahu kan rumus ini? Normal, ya normal. Fungsi distribusi normal. Tahu kan? Tahu lah pasti. Tahu. Nah, itu dia. Nanti kita masukin, kan ini sigmanya kan udah kita buat nih. Sigmanya itu ini. Tinggal masukin nanti ke sigmanya. Makanya X dikurang mu kuadrat per V. Nah, kok sigma sih? Ya sigma. Terus mu-nya U. Mu-nya makanya dimasukin sini. Mu-nya ini jadi U. Nih U. Tuh. Tinggal masukin parameter yang baru ini. Nanti dapatnya segini. Nah, terus kan ini kita dapat nih BX dikurang U kuadrat per V. GX-nya itu apa? GV, U itu tinggal dikaliin sama Jacobiannya. B-nya ini dikalikan dengan Jacobiannya. Udah tinggal dikali deh. Bla 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 bla. Ini dikali, ini habis, tinggal X dikurang U kuadrat per 2pi. Nah, dapatnya segini. Ini untuk GV, U. Nah, yang diminta dalam soal, dia kita disuruh membuktikan kalau seandainya normal itu bisa dijadikan C-square dengan derajat bebasnya itu 1. Nah, ini kan belum selesai nih. Jadi kita tuh di sini mikir kayak berapa U dan berapa V biar nanti dia jadi C-square tapi derajat bebasnya 1. Dimana kita kan tahu C-square itu mungkin bisa dicari teman-teman. C-square itu rumusnya mana ya? C-square C-square itu 1 per gamma setengah V kuadrat. Kok gini sih? Setengah V kuadrat dikali X pangkat setengah V E pangkat min X kuadrat. X per 2. Cari di Google aja kali ya. Jadi nanti itu kan. Nah, katanya derajat bebasnya 1. Nah, kita ganti aja nanti V-nya jadi 1. Nanti jadinya kalau nggak salah 1 per gamma setengah 2 kuadrat. Oh enggak, 1 per 2 pangkat setengah gamma setengah dikali X pangkat min setengah dikali E pangkat min X per 2 gitu. Nah,
di pertemuan ini kita disuruh disuruh menentuin ini. Dari ini kan udah dapat nih persamaan G, V, U. Nah, berapa V dan U-nya? Misal kita bikin V-nya setengah U gitu. Setengah apa tadi ya? Kalau V, X dan ya, U-nya setengah gitu kan. U-nya setengah terus V-nya 2 gitu. Pokoknya gimana caranya berapa V dan U-nya itu supaya dia berdistribusi C-square dengan derajat bebas 1 gitu. Ini aku belum cari sih. Belum sempat tadi. Sorry. Itu kira-kira kalau seandainya untuk modul 12. Atau ini deh, kita bahas dari sini. Kayak ini. Ini kan aduh. Ini simpelnya aja. Ini banyak kali ini ya. Kita belajar konsepnya nih guys. Ini kayak gini. Ini dia pakai distribusi distribusi T. Nah ini W per V per akar V per R. Ini wacak dari T. Kayak tadi kita kerjain tadi, kita misalkan dia V sama dengan U, terus T-nya sama dengan W ini. Nanti pindahin W-nya itu jadi T kali ini, kayak gitu. Kita cari dulu ini parameter barunya, fungsi parameter barunya. Ini pakai Jacobian. Nah, dapat G-nya segini, dapat hanya segini, terus nanti G-nya itu tinggal dikaliin sama Jacobian. Nah, yang kita kerjain tadi sampai di sini. Sampai G, T, U. Gitu kan. Sampai sini. Nah, sekarang kita mau cari berapa si U dan si, ya, cuma U doang ya. Berapa U dan, ya, berapa U-nya supaya, ini belum masuk apa nih? Ini cuma cara apa ya? Oh ini, dia jadinya fungsi peluang dari distribusi T dan derajat bebas T. Enggak. Kok nggak ada ya? Ini cari ada fungsi peluangnya. Oh, ini dari yang baru ekspektasinya. Oh, nggak begitu detail. Ya, intinya kayak gitu. Tadi aku tanyakan sama Budian kayak gitu. Jadi berapa U dan V-nya supaya dia menjadi distribusi C-square dengan derajat bebas 1 gitu. Paham nggak yang ku maksud? Berbeli-beli soalnya. Boleh diulang nggak, Pen? Kenapa? Diulang yang barusan. Ya, yang ini. Enggak tadi, yang kata-kata tadi itu apa sih yang dari Budian? Oh, ya gitu. Jadi ini kan kita dapat nih G-nya. Ini udah termasuk fungsi distribusi baru dengan parameter V dan U. Ya kan? Nah, di soal kita diminta dari fungsi distribusi itu dibuktikan bahwa dia itu C-square dengan derajat bebas 1. Nah, dari sini kita tentukan sendiri, kita mikirkan sendiri. Nggak ada ketentuan-ketentuan lain. Jadi kayak kita nentuin, kayak pinter-pinternya kita gitu. Berapa V dan U-nya supaya bisa berbentuk C-square dengan derajat bebasnya 1 gitu.
Paham nggak? Paham nggak? Oh iya, paham. Makasih, Pen. Oke. Udah sih. Kayaknya semua udah dibahas deh. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya tidak, guys? Dari saya belum ada, Pen. Oke. Pen mau lihat nanti ya yang jawaban ini punya lo. Oke, kirim sekarang aja ya. Oke, makasih. Belum ada pertanyaan sih, tapi yang nomor 2 ini agak complicated kayaknya. Iya sih. Ya intinya gitu, guys. Ya konsepnya kayak kita buat pembacak baru, bukan, parameter baru, terserah mau pakai A, Z, K, B, U, C, terserah nggak apa-apa. Nah, nanti kita ubah. Ya kayak konsep asum gitu lah, dikit beda, ya adalah mirip-mirip dikit-dikit. Nah, tapi kita pakai Jacobian di sini, gitu. Ini kan diubah nih. Kita ngubahnya jadi parameter V dan U. Sebelumnya kan parameternya mu dan sigma. Sekarang kita ubah jadi V dan U. Nah, kita ubah dulu. Terus nanti dikali Jacobiannya. Nah, udah dikali Jacobian itu jadi fungsi distribusi peluang yang baru dengan parameter V dan U. Nah, kita setelah itu mikirkan berapa V dan U-nya supaya bisa jadi chi-square dengan derajat bebas 1. Konsep seperti itu sih. Mau nanti disuruh jadi Pareto dengan apa? Dengan parameter R atau apa nanti tergantung soalnya. Ada lagi nggak yang mau ditanya, guys? Nggak ada. Dari gue nggak ada, Pen. Belum ada, Pen. Bye. Belum ada, Pen. Oke. Sip. Berarti udah nggak ada lagi ya. Kalau belajar bersama kali ini sampai di situ doang sih. Kalau dari aku. Selanjutnya mungkin Ayatun ada nggak Ayatun? Selanjutnya ngapain Tun? Kalau pengisi materinya udah ada. Udah nggak ada lagi kan pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Nggak ada, Pen. Oke. Mungkin cukup sekian belajar bersama kali ini khusus untuk TPA. Jika ada kekurangan, memang ada kekurangan. Saya mohon maaf karena kurang persiapan juga. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih semua. Makasih banyak, Pen. Makasih juga, Pen. Terima kasih, Makasih banyak, sama-sama. Pen. Selamat malam. Semangat.